Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi pada PT Industri Prima Mekanika. Sebelum ke materi, di sini saya akan mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, Abilita Bibinovita, NIM 2022-53001. Yang kedua, Dwi Ernawati, NIM 2022-53005. Nomor 3. Selanjutnya, Idi Oktavian Hasani dengan NIM 2022-53018. Dan yang terakhir, Muhammad Rizky Romadoni, NIM 2022-53081. Latar belakang pada PT ini adalah PT Industri Prima Mekanika adalah perusahaan manufaktur produk elektronik yang berfokus pada efisiensi proses bisnis melalui penggunaan sistem informasi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan operasional, diperlukan audit menyeluruh terhadap sistem informasi yang digunakan di divisi produksi, R&D, logistik, dan keuangan. Audit sistem informasi bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem yang diterapkan. Tujuan dalam penggunaan laporan ini, yang pertama, menilai efektivitas implementasi sistem informasi. Yang kedua, mengidentifikasi potensi risiko atau kelemahan dalam sistem informasi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Erna. Selanjutnya yaitu divisi utama. Audit mencakup 4 divisi utama di PT Industri Prima Mekanika untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan mendukung proses bisnis secara optimal dan memberikan nilai tambah pada operasional perusahaan. Yang pertama yaitu produksi. Sistem manajemen produksi, integrasi sistem, otomasi dan perangkat lunak produksi. R&D, sistem menyimpan dan pengamanan data riset, dan perangkat lunak simulasi desain produk elektronik. Yang ketiga yaitu logistik, manajemen rantai pemasokan sistem, dan pengawasan inventaris dan pengiriman barang. Untuk keuangan yaitu perangkat lunak akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, sistem pengamanan data dan transaksi keuangan. Temuan dan rekomendasi produksi. Temuan. Yang pertama, data produksi belum sepenuhnya real time. Yang kedua, tidak semua perangkat otomasi terintegrasi. Dan yang ketiga, tidak ada enkripsi pada produksi. Untuk rekomendasi, optimalkan integrasi perangkat otomasi. Yang kedua, terapkan enkripsi data. Dan yang ketiga, tambahkan modul prediksi berbasis AI. Selanjutnya, temuan dan rekomendasi R&D. Temuan yang pertama yaitu data riset tidak dienkripsi. Yang kedua, akses jarak jauh kurang aman. Dan yang ketiga, pelatihan perangkat lunak kurang memadai. Untuk rekomendasi, gunakan enkripsi dan kontrol akses berbasis peran. Yang kedua, tingkatkan keamanan dengan autentikasi multifaktor. Dan yang ketiga, adakan pelatihan rutin. Untuk selanjutnya, temuan dan rekomendasi logistik. Temuan. Yang pertama yaitu sistem logistik belum terintegrasi. Yang kedua, pelacakan GPS tidak tersedia. Dan yang ketiga, rute pengiriman tidak dioptimalkan. Untuk rekomendasinya, yang pertama yaitu integrasikan sistem logistik dengan ERP. Yang kedua, tambahkan modul pelacakan GPS. Dan yang ketiga, gunakan perangkat lunak optimasi rute. Dan temuan dan rekomendasi keuangan. Temuan yang pertama yaitu sistem tidak diperbarui secara berkala.
Yang kedua, tidak ada autentikasi ganda, dan yang ketiga, enkripsi data belum diterapkan. Untuk rekomendasinya, jadwalkan pembaruan perangkat lunak, terapkan autentikasi multifaktor, dan yang ketiga, terapkan enkripsi data keuangan. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk demonstrasi pada website pada PT tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu akan mendemo sistem manajemen produksi tentang PT Industri Prima Mekanika. Di sini memiliki dua sesi login, yaitu leader dan admin. Di sini saya akan menerangkan tentang login admin. Pada tampilan dashboard di sini, yaitu yang pertama yaitu ada customer, project, produk, dan planning, shipment, ladder. Untuk processing yaitu production, mesin, dan material. Untuk laporan yaitu laporan dan hasil akhir. Dalam customer yaitu berisi tentang kita dapat menambahkan customer sesuai dalam pembelian, yang terdiri dari nama, alamat, telepon, dan email. Di sini saya akan mencoba menambahkan lagi. Dan yang terakhir yaitu save. Dan di sini akan menampilkan hasil yang kita telah buat dan ada action untuk update. Dan untuk project yaitu project terdiri dari nama project, nama customer, produk, diameter, dan data. Dan untuk produk yaitu berisi tentang produk yang ada dalam produk sistem ini, seperti contoh yaitu kabel listrik. Dan untuk planning yaitu terdiri dari kapan kita waktu membuatnya dan sampai finish. Dan untuk shipment, dalam shipment di sini yaitu terdiri dari nomor plan shipment, shift head, dan tim proses, dan data proses. Dan kita dapat menambahkan shift sesuai yang kita inginkan dan tanggal yang bisa diatur. Untuk ladder yaitu ada dua, yaitu ladder utama dan ladder kedua. Untuk processing yaitu ada production seperti di atas, yaitu sesuai shift dan target yang telah dicapai. Dan untuk mesin yaitu terdiri dari mesin yang kita ada, yaitu terdiri dari mesin 1, mesin 2, dan mesin cetak. Sesuai yang kita tambahkan, seperti kita akan menambahkan mesin lagi, yaitu mesin cetak 2 dan kapitalisnya yaitu ada 2, dan kita save. Dan untuk pelaporan yaitu hasil akhir dari semua yang kita telah buat dari awal dan dapat kita print out dan kita dapat simpan. Dan yang terakhir yaitu tempat kerja, itu untuk customer terakhir dibuat dan total finish. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dalam login ladder. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian leader. Yang pertama, dashboard, terdapat informasi singkat tentang project, planning, production, dan project progress. Yang kedua, planning
ada action untuk melihat detail tentang rencana pekerjaan dari data masuk dan data selesai pekerjaan, lalu nama planning dan shift-shiftnya. Yang ketiga processing produksi. Jika leader sudah menyelesaikan pekerjaan, bisa memencet tombol selesai yang berarti sudah selesai pekerjaannya. Lalu leader dapat menambahkan mesin dan melihat mesin-mesin yang siap digunakan atau tidaknya, dan ada bekas mesin dipakai. Yang selanjutnya raw material, bahan. Leader dapat menambahkan bahan dan melihat status dan histori material lainnya. Yang terakhir report. Leader dapat melihat riwayat pekerjaannya dan dapat dicetak keluar. Kesimpulannya yaitu hasil audit sistem informasi PT Industri Prima Mekanika menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki kekuatan dan kelemahan yang dapat memengaruhi efisiensi, keamanan, dan efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan menggunakan sistem manajemen produksi, divisi produksi dapat mencatat data secara real-time. Tetapi untuk meningkatkan sinkronisasi data, mereka masih membutuhkan integrasi lebih lanjut dengan perangkat otomasi dan sistem ERP. Divisi R&D memiliki perangkat lunak yang bagus untuk simulasi dan desain produk, tetapi kekurangan keamanan data. Seperti tidak adanya enkripsi, menimbulkan risiko untuk kerahasiaan data. Divisi logistik memiliki kemampuan untuk memantau stok secara real-time melalui sistem manajemen rantai pasokan. Namun, kurangnya integrasi dengan divisi lain dan kurangnya fitur pelacakan GPS menghambat efisiensi operasional. Sementara itu, divisi keuangan telah mematuhi peraturan perpajakan dan membuat laporan keuangan yang akurat. Namun, mereka masih perlu meningkatkan sistem keamanan mereka dengan menerapkan audit keamanan berkala dan autentika ganda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.